Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas rubrik penilaian tentang uji kompetensi dan bagaimana indikator-indikator kelulusannya. Yang pertama kita akan membahas kenapa sih harus ada indikator, bagaimana menilai cara lulusnya, dan yang lain-lain. Jadi di sini saya akan bahas sedikit tentang rubrik penilaian untuk Anda yang ingin uji kompetensi dan melakukannya di keseharian dalam pekerjaannya nanti, dan kita bisa mendapatkan indikator-indikator bahwa ia seorang pemasar digital. Saya Kistiawan dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknologi Digital dan Bisnis. Yuk kita bahas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya praktik untuk tes di pemasaran digital jenjang 3 KKNI. Indikator kelulusannya yang pertama adalah ketepatan mengidentifikasi dan menerjemahkan perintah kerja sesuai dengan permintaan klien. Lanjut, apalagi yang kedua adalah ketepatan dalam menerangkan metode pemasaran digital yang sesuai dengan perintah kerja. Kelengkapan memperoleh data berupa kecenderungan penjualan yang naik atau turun dalam waktu harian, bulanan, dan tahunan di mesin pencari. Dan indikator selanjutnya adalah ketepatan dalam mengidentifikasi data digital berdasarkan kecenderungan penjualan dalam kurun waktu harian, bulanan, dan tahunan, juga berdasarkan mesin pencari. Inilah indikator-indikator yang sebagian kecil tentang indikator kelulusan dan bagaimana komponen untuk penilaiannya. 1. Akun email dibuat dengan tepat sesuai dengan perintah. Jadi email itu harus sesuai dengan kerjanya. Yang kedua, dan dapat diakses. Jangan sampai lupa passwordnya. Jika lupa passwordnya atau lupa emailnya, wow, fatal sekali. Dalam sebuah kerjaan yang kita lupa akan passwordnya, maka akan dinilai sebagai belum kompeten. Yang kedua adalah akun email digunakan untuk pekerjaan. Sebagai apa sih? Sebagai tempat untuk mengirim laporan, mendaftarkan di Google Search Console, mendaftarkan marketplace, dan mendaftarkan juga di Map Digital atau di Google My Business. Yang ketiga adalah hasil pekerjaan dilaporkan sesuai dengan format yang diminta oleh pekerjaan. Yang keempat adalah hasil pekerjaan disertakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Keterlambatan dari hasil pekerjaan ini bisa menjadikan gugur dalam hal ujian. Mengapa demikian? Karena di pekerjaan haruslah on time. Lanjut, sudah dalam penilaian 2 dan 3 itu kita akan melihat susunannya. 2.2.1 adalah di sini kita memperoleh data identifikasi tentang kompetitor, baik kompetitor bisnis yang akan kita besarkan atau perusahaan yang akan diserahkan kerjanya kepada kita. Apa saja sih indikatornya atau identifikasi kompetitor yang harus kita dapatkan? Yang pertama, websitenya. Yang kedua, sosial medianya. Yang ketiga, berdasarkan marketplace yang ada. Di pekerjaan aslinya juga seperti itu. Dan siapkanlah yang 2.2.1.2 adalah tools, alat untuk menganalisa kompetitor. Di selanjutnya adalah kompetitor diidentifikasi berdasarkan 3 parameter yang nantinya kita akan selahirkan satu persatu. Dari apa sih parameternya? Bisa jadi dari jumlah followers. Yang kedua, dari hashtag yang digunakan. Yang ketiga, volume penjualan. Yang keempat, harga barang. Yang 5, lokasi kompetitor. Yang keenam, ranking website. Yang ketujuh, keyword atau kata kunci yang digunakan. Yang kedelapan, jumlah indeks yang ditunjukkan sesuai dengan yang diperintahkan di dalam soal. Di sini inilah sekelumit tentang bagaimana kita bisa memulai
ujian atau memulai diri kita sebagai seorang profesional dalam menangani pekerjaan di pemasaran digital. Oke, sampai di sini saja. Saya Kistiawan. Saya akan memaparkan lebih banyak lagi nanti di rubrik yang akan Anda bisa download di website lembagasertifikasi.id dari Lembaga Sertifikasi Teknologi Digital dan Bisnis. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Kistiawan undur diri. Itulah sekelumit tentang rubrik penilaian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.